adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ibadah online ya hari ini. Ketemu lagi sama Kak Asrida di ibadah kita. Nah adik-adik semuanya sudah siap ya? Mau ibadahnya pasti semua udah bawa Alkitabnya. Dan yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita berdoa dulu. Yuk kita satu-satu dalam doa. Terima kasih Tuhan dalam surga, kami ucap syukur, kami bisa pada hari ini Tuhan ibadah online, kami ucap syukur Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami lebih lagi Tuhan menghususkan hati kami, mendengarkan firman Tuhan supaya kami bisa menerimanya dengan baik Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah ini, biarlah semuanya supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Asrida mau bagiin suatu tema firman Tuhan. Temanya adalah perkataan berkat. Yuk kita baca ayat hari ini ya, di Efesus 4 ayat 29. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita bacakan firman Tuhan dengan suara yang semangat, supaya firman yang kita dengar bisa kita terima dengan baik. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Sekali lagi ya, kita baca yang semangat. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Tuh adik-adik, hari ini kita tadi dengar yang pertama, supaya jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Itu contohnya apa ya Kak Asrida? Kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata yang mengutuki, kata-kata yang bikin orang itu kalau denger itu kesel banget. Contohnya seperti teman kita nih, waktu sekolah, dia paling gak suka belajar, dia maunya ngobrol. Nah adik-adik, kata-kata yang dasar kamu ya anak gak baik. Nah itu gak baik adik-adik. Kalau dia melakukan hal yang gak baik, kita nasihatin. Kamu sebagai pelajar harus belajar yang rajin. Karena di sini di sekolah supaya kita belajar jadi anak-anak yang taat. Di Alkitab juga ada adik-adik. Mereka saudara loh. Tapi saudaranya, kakaknya ngata-ngatain adiknya. Siapa hayo? Iya, ada contohnya ada Miriam sama Harun. Mereka mengata-ngatai adiknya, yaitu Musa. Waktu itu Musa mengambil perempuan, mengambil istri perempuan Kus. Nah itu adik, mereka ngata-ngatain Musa. Musa sebagai pemimpin tidak baik, bla 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 bla. Waktu itu Musa gak membalas adik-adik karena dia punya hati yang lembut mengasihi saudara-saudaranya. Dia berdoa, Tuhan dengar waktu itu si Miriam dan Harun ngata-ngatain Musa, yaitu Tuhan memilih Musa, Tuhan kasih mereka penyakit kusta. Itu akibat mereka ngata-ngatai Musa adik-adik. Contoh berikutnya adik-adik ada Goliat dan Daud. Pernah dengar ceritanya ya? Goliat badannya besar, Daud badannya kecil. Goliat ngata-ngatain Daud. Tuh, itu benar nggak adik-adik? Nah itu kata-kata yang nggak enak didengar, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan hati adik-adik. Nah, yuk kita jangan pernah kendalikan diri kita supaya kita nggak mengeluarkan kata-kata kotor menyakitkan orang lain. Yang kedua tadi kita baca di ayatnya tentang kata-kata yang baik supaya bisa membangun orang lain. Contohnya nih, Kak Asrida punya kertas. Satu yang bersih, satu yang kotor, hitam. Nah, kalau adik-adik disuruh milih untuk suruh buat gambar, apakah ada dipilih yang kotor ini, yang hitam-hitam ini? Gambarnya di mana ya? Gak ada lagi yang tersisa. Apakah yang mau yang putih, yang bersih, yang adik-adik bisa gambar, banyak gambar di sini? Pasti dong. Adik-adik pilih yang bersih ini. Adik-adik bisa gambar yang indah di sini. Nah, supaya gitu juga adik-adik. Kata-kata yang membangun orang lain. Contohnya gimana ya Kak Asrida? Kalau contohnya Kak Asrida di kerjaan. Kak Asrida ada teman-teman yang lagi ada masalah keluarganya. Dan dia lemas datang ke kantor. Nah, kita tanya, kenapa kamu? Kok hari ini kelihatan mukanya lagi lemes, lagi gak semangat? Ternyata dia cerita ada masalah keluarga, ada masalah di rumah. Kita kasih semangat, yuk konsen kerja. Yuk kita mau semangat kerja supaya kerjaan kita beres. Nah misalnya adik-adik di rumah, ada kakaknya yang lagi bad mood. Misalnya PR-nya banyak numpuk. Kayak sekarang ya, walaupun sekolah online tetap ada PR kan.
Nah, di sekolah dikasih tugas dan itu banyak banget. Kakaknya bad mood. Nah, adik-adik, yuk kasih semangat buat kakaknya juga. Sebagai pelajar, ayo harus ngerjain tugas dengan baik. Adik-adik, apa yang bisa dibantu? Tanya ke kakak-kakaknya. Banyak lagi adik-adik di rumah. Jadi kita bisa membangun orang lain. Apalagi ya? Nah, misalnya adiknya nih, kasih dia juga nih kadang-kadang kalau lagi capek, malas sikat gigi. Yuk, kita kasih kata-kata yang membangun supaya adik-adiknya mau sikat gigi, kakak-kakaknya mau sikat gigi. Karena itu buat kesehatan diri dia juga ya adik-adik. Dan yang ketiga tadi supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Apa adik-adik? Karena apapun kata-kata yang kita keluarkan, kalau kata-kata yang tadi yang nggak baik, pasti dong buat orang kesel ya. Pasti dong, kadang-kadang buat orang jengkel, kadang-kadang buat orang marah. Nah, kalau kita katakan yang baik adik-adik, hasilnya apa adik-adik? Orang lain bisa sukacita, bisa tersenyum dengar perkataan kita. Mereka bisa semangat, nggak capek-capek lagi, nggak uring-uringan lagi. Tapi justru kalau kita kasih mereka semangat, kita kasihkan perkataan yang baik, yang membawa berkat, dan itu menjadi kesukaan bagi orang lain dan senang kali orang lain dengar. Ya adik-adik, misalnya di rumah adik-adik dengar mamanya marah. Apa suka dengar mamanya lagi memuji-muji Tuhan? Suka yang mana? Hayo! Pasti dong suka dengar mamanya nyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan. Gak suka dengar orang marah-marah. Iya kan adik-adik? Nah, hari ini seperti di Efesus 4 ayat 29, yuk kita belajar memberikan perkataan-kataan yang membangun supaya yang lain bisa mendengar dengan sukacita. Semoga adik-adik di rumah sukacita, semuanya lebih lagi nggak pernah malas-malasan untuk mengenal Tuhan, tapi justru adik-adik makin semangat untuk mengenal Tuhan setiap hari adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa.